Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahri Amir di sini di channel Merdeka Belajar, free daily knowledge and step by step tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membuat microsite atau website mikro menggunakan platform dari s.id. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kenapa kita harus menggunakan s.id? Karena platform ini atau website ini mengaku merupakan short link terpendek yang ada. Itu kalau kayak yang kita tahu biasanya bit.ly atau gg.gg. Nah, itu masih agak panjang ya sahabat Merdeka Belajar, tapi kalau s.id itu memang terkesan yang ya paling singkat sih yang pernah ada dan yang saya temui juga. Nah, ternyata setelah pembaruan s.id hari ini memiliki salah satu fitur yang kita bisa gunakan secara gratis karena memang masih versi beta, yaitu microsite. Jadi kita bisa memanfaatkannya untuk membuat atau mengumpulkan berbagai link yang kita miliki, bisa seperti ini. Nah, ini adalah kegiatan TOT yang kami selenggarakan bersama JSDI. Kemudian ini salah satunya juga. Nah, ini adalah milik Pak Putra Irawan, keren sekali sahabat Merdeka Belajar. Nah, kita akan sama-sama belajar membuat hal yang seperti itu. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Sahabat Merdeka Belajar, kita seperti biasa sudah sampai di layar desktop komputer kita. Yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke browser kita. Di sini saya memilih salah satu browser yang belum pernah saya daftarkan .sid. Kemudian kita pergi ke situsnya s.id, kemudian kita enter. Nah, di sini disampaikan bahwa penyingkat tautan dan builder microsite dalam satu tempat. Sahabat Merdeka Belajar bisa memilih mendaftar atau tidak. Tapi kalau tidak mendaftar, sahabat Merdeka Belajar tidak bisa memodifikasi tautannya ya, tautan yang panjang, jadi sesuai yang diberikan oleh SID saja. Tapi kalau saya sangat menyarankan sahabat Merdeka Belajar, silahkan mendaftar dan masuk menggunakan Google. Itu akan jauh lebih baik. Kemudian kita pilih sign in with Google. Nah, itu akan jauh lebih gampang. Oke, kemudian ini centang, kemudian lanjutkan. Nah, ini adalah dashboardnya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, ini adalah s.id yang masih kosong ya, belum pernah digunakan sama sekali. Nah, kalau sahabat Merdeka Belajar untuk memendekkan tautan, memendekkan link misalnya, tinggal pergi ke tautan, silahkan masukkan tautannya di sini. Saya coba contohkan ya, sahabat Merdeka Belajar. Misal tautan salin link undangan ini, saya akan memendekkan. Kita klik kanan, kemudian tempel teks biasa. Nah, ini kan panjang. Kalau kita klik singkatkan, nah, dia akan seperti ini sahabat Merdeka Belajar. Dan ini bisa kita modifikasi, bisa kita pendekkan. Nah, seperti itu. GC 10 IPA 1. Nah, seperti itu ya. Gampang sahabat Merdeka Belajar. Nah, fokus kita pada kesempatan ini adalah kita pergi ke microsite-nya. Dan ini adalah yang terbaru ya dari s.id. Kita klik microsite. Nah, ini dalam keadaan masih kosong sahabat Merdeka Belajar. Ini kita klik terima saja. Kemudian kita klik tanda plus ini buat baru. Nah, di sini ada beberapa tema yang bisa kita pilih dan pun nanti ini kita masih bisa modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Desainnya belakang ini sahabat Merdeka Belajar boleh masukkan gambar apapun, atau sahabat Merdeka Belajar mau mendesainnya di Canva juga sangat memungkinkan. Saya mungkin memilih yang warna merah kayak ini, Crimson Witch namanya di sini. Saya klik seperti ini, kita bisa lihat previewnya dulu seperti ini. Nah, kan modelnya seperti itu. Oh, ada ininya ya, lambang merah-merahnya. Oke, kita klik lanjut seperti ini. Nah, di bagian ini kita tulis nama kita. Misal nama saya Suhardi Amir. Kemudian, nah, tautan microsite-nya ini mau dibuat seperti apa? Misal ya, Merdeka Belajar. Misal 2022. Kemudian kita klik buat.
Nah, sudah jadi nih sahabat Merdeka Belajar. Tampilannya ini akan seperti ini. Nah, sesuai dengan yang ada di sini. Kalau sahabat Merdeka Belajar sudah kenal dengan familiar dengan Linktree, sahabat Merdeka Belajar pasti sudah juga akan familiar dengan ini. Cuma sahabat Merdeka Belajar, kalau di microsite ini semuanya masih serba gratis ya, tidak ada pembatasan sama sekali. Nah, kalau bisa sahabat Merdeka Belajar bisa lihat di sini. Nah, sebelum kita mulai mengotak-atik isinya, kita lihat dulu di sini. Di sini ada pengaturan. Jadi, kalaupun setelah kita mengambil template yang warna orange atau warna merah ini, kalau kita mau ganti ke ungu juga boleh ya. Seperti ini. Atau ganti warna biru seperti ini, atau ada yang daun-daunnya. Nah, backgroundnya sahabat Merdeka Belajar ini bisa rubah. Bisa diubah, sahabat Merdeka Belajar tinggal sesuaikan. Oke, karena saya tidak mau mengubah, saya mau ngambil yang ini saja, nggak ada masalah. Dan di sini ada banyak pengaturan yang sahabat Merdeka Belajar bisa atur sesuai dengan keinginan sahabat Merdeka Belajar ya. Nah, kita pergi ke komponennya. Nah, di bagian gambar ini boleh kita buang dan boleh kita juga ganti. Kalau mau dibuang, kita tinggal tekan delete, kemudian kalau kita mau ganti, boleh tekan tanda pensil ini. Nah, misal ya, kita akan ganti foto kita ya. Saya masukkan foto saya di sini. Nah, akan otomatis juga berubah. Oke. Di bagian ini kita bisa tulis misalnya Suhardi Amir. Oke. Di bagian bawahnya kita bisa ganti dengan misal selamat datang di microsite saya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya sahabat Merdeka Belajar, ini saya hapus dulu semuanya. Jadi biar kita mulai dari yang kosong banget. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, nah ini kosong ya. Ini ada nama saya, kemudian foto profil dengan subtitlenya, bukan subtitle sih, subjudul dari ini. Jadi sahabat Merdeka Belajar, sebenarnya penggunaan ini tergantung dari kebutuhannya seperti apa. Kalau misalnya mau digunakan seperti ini, nah ini adalah portal Parade Canva. Gunanya adalah memudahkan para peserta kita. Kalau Bapak Ibu yang berprofesi, bukan berprofesi ya, atau yang Bapak Ibu sering mengisi webinar, atau yang Bapak Ibu posisinya sekarang sebagai trainer atau coach, atau bahkan sebagai guru, itu bisa memasukkan semua di sini. Jadi peserta kita itu nggak perlu lagi nanya. Kalau misalnya punya nanya, kita tinggal berikan yang ini saja. Mereka mau apa gitu. Misalnya ya panduan pelaksanaan TOT. Nah, jadi kita tinggal berikan portal ini saja dan mereka bisa lihatnya di sini. Dengan cara seperti ini, sahabat Merdeka Belajar sebenarnya sudah sangat terbantu sekali ketimbang sahabat Merdeka Belajar harus memberikan manual satu persatu. Ketika misalnya pesertanya nanya atau peserta didik kita nanya, Pak, mana link ini, Pak, link ininya, repot Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi kita tinggal berikan seperti ini saja. Atau model seperti Pak Putra Irawan ini juga bisa ya, sahabat Merdeka Belajar, blognya digabung di sini, perpustakaan digitalnya. Kalau mungkin kita buka, nah akan terarah seperti ini. Nah, ini kan keren banget nih, sahabat Merdeka Belajar. Jadi dia satu portal di sini semuanya sudah ada, kemudian perangkat ajar semuanya sudah ada di sini. Nah, keren banget kan sahabat Merdeka Belajar. Nah, kita buat yuk bagaimana caranya. Misal ya, sahabat Merdeka Belajar, kita mau buat yang baru. Di bawah ini kita bikin apa? Misal kita buat adalah website kita. Kita tambah komponen baru. Nah, di sini ada pilihan teks, tautan, gambar, video, dan tautan horizontal. Tautan horizontal tuh yang ini. Nah, kemudian kita pilih teks. Nah, teks itu yang ini. Kita nggak perlu pilih teks lagi ya, sahabat Merdeka Belajar, kecuali kalau mau nambahin lagi teks. Atau misalnya sahabat Merdeka Belajar mau nambahin teks lagi, misalnya kelas. Kita boleh deh, misal tambahin lagi. Nah, dia biasanya akan berada di atas. Kemudian misal kita tulis kelas 10 IPA 1. Nah, seperti itu. Kemudian, nah karena kan dia posisinya berada di atas, nah caranya supaya dia turun ke bawah, kita klik tanda baris 2 ini. Nah, dia akan menciut seperti ini, kemudian akan kita taruh di bawah. Nah, seperti itu. Nah, dia akan turun ke sini, sahabat Merdeka Belajar. Kemudian kita tambahkan komponen baru lagi. Kita pilih apa? Misal tautan ya. Tautan, misal kita tulis di sini adalah presensi.
Nah, presensi. Oke. Nah, link teksnya apa? Kita misalnya sudah punya linknya. Saya cari di Google Drive saya dulu. Nah, misal seperti ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, jadi saya tinggal ambil link editnya saja. Nah, seperti ini saya bagikan. Saya ambil tautannya ya. Oke, kemudian kita lihat, oh ya, pengakses saja, kemudian kita salin link. Nah, kalau seperti ini tidak perlu dikecilkan linknya ya, sahabat Merdeka Belajar, langsung saja timpang sini. Tempel sebagai teks biasa atau tempel juga boleh. Nah, setelah itu seperti tadi ya, kita kecilkan lagi. Kemudian kita presensinya turunkan ke bawah 10 IPA 1. Nah, kelihatan tuh. Keren banget kan, sahabat Merdeka Belajar? Kita tambah satu lagi ya, misal ya, kita tambahkan satu lagi tautan link GC. Ya, link Google Classroom. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kita ambil link Google Classroom-nya, kita pergi Google Classroom 10 IPA 1, kita klik salin link undangan. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, oke, kita kecilkan lagi seperti biasa. Kita bawa ke bawah ini. Nah, presensinya bisa kita letakkan di atas. Nah, seperti itu. Keren ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, dan tak kalah kerennya lagi, ini kita bisa berikan icon. Nah, cara memberikan ikonnya, kita tinggal klik seperti ini. Oke, kemudian kita bikin buka opsi lanjutan. Nah, di sini ada gambar, pilih gambar atau ikon. Tinggal kita klik seperti ini. Kemudian kita boleh masukkan yang ini atau gambar apapun, atau kita klik cari di sini, misal ya, people. Nah, seperti ini. Atau sahabat Merdeka Belajar mau mengunggah langsung, sudah punya gambar tersendiri seperti punya Pak Putra Irawan ini ya. Ini gambarnya dimasukkan sendiri. Beliau mencari sendiri ikonnya, kemudian kita nanti masukkan ke dalam ini. Nah, itu boleh. Oke. Misal ini ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar bisa lihat di sini kan, itu langsung berubah. Nah, begitu juga dengan untuk Google Classroom-nya ya. Kita buka opsi lanjutannya, kemudian di bagian ini kita cari people saja. Nah, kita cari people. Nah, seperti ini. Nah, seperti itu ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini juga boleh kita taruh ke tengah, boleh taruh ke pinggir. Kalau mau ditaruh di tengah juga boleh. Keren banget kan, sahabat Merdeka Belajar? Nah, yang kita lakukan selanjutnya, kita tinggal preview seperti ini. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Keren banget. Dan kita bisa berikan yang kita berikan ke orang lain, itu adalah yang ini ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, pilih bagikan. Mau bagikannya ke WhatsApp, pakai QR code juga bisa. Nah, seperti ini. Keren banget. Jadi kalau misalnya mau ngadakan event, sahabat Merdeka Belajar tinggal buat microsite-nya seperti ini, karena di dalam ini kita bisa buat lebih dari satu microsite ya. Jadi tinggal berikan linknya atau QR code-nya ini di flyer, jadi mereka nanti tinggal masuk, oh di sini sudah ada pendaftaran, presensi. Nah, lengkap banget kalau seperti itu. Kita cobakan ya, sahabat Merdeka Belajar, ini kita copy, kemudian kita paste di sini, kita enter. Keren ya, sahabat Merdeka Belajar. Selamat mencoba. Demikian sahabat Merdeka Belajar, bagaimana cara membuat microsite di s.id. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.